pelajaran 25 kita akan mempelajari perfect aktif, medial, dan pasif indikatif. Kita juga langsung akan mempelajari seperti apa bentuk partisipnya. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar partisip kini dan juga ada auris ya, auris partisip. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran pada bentuk perfect. Ya, apa itu kala perfect di dalam teks atau di dalam pembelajaran bahasa Yunani? Kala perfect bahasa Yunani memang tidak memiliki padanan di dalam bahasa Indonesia. Ini sedikit menyulitkan ya, karena tidak ada padanannya. Nah, apa yang dimaksud dengan perfect? Perfect sebenarnya adalah sebuah kala yang menyatakan tindakan yang telah sepenuhnya selesai dan akibatnya itu merupakan keberadaan yang berlanjut. Sekali lagi saya akan jelaskan. Perfect itu tindakan yang telah sepenuhnya selesai di masa lalu, tetapi akibat dari tindakan di masa lalu itu masih berlanjut keberadaannya hingga sampai sekarang. Jadi tekanan utama adalah pada keberlanjutan yang masih ada atau keberadaan yang berlanjut. Nah, karena tidak ada padanan di dalam bahasa Indonesia, kita seringkali hanya menggunakan kata telah selesai untuk menerjemahkan perfect. Namun harus diakui bahwa terjemahan telah selesai itu hanya mencerminkan sebagian dari makna perfect itu. Kalau mau diterjemahkan secara lengkap, maka sebenarnya harus telah selesai dan masih terus. Nah, begitu. Kira-kira kalau mau diterjemahkan ya seperti itu. Nah, ini contoh ya. Saya telah selesai makan dan masih terus kenyang. Nah, itu kira-kira, dan masih terus kenyang. Jadi nggak selesai cuma saya telah selesai makan, nggak cukup itu. Kalau saya telah selesai makan, ya itu hampir mirip dengan auris, saya sudah makan. Nggak memikirkan keberadaannya, nggak memikirkan keberlangsungannya, ya kan? Tapi ini menjelaskan tindakan yang sudah selesai di masa lalu, tapi akibatnya masih berlanjut sampai sekarang. Jadi kalau mau diberikan contoh, saya sudah makan, itu nggak cukup. Saya sudah selesai makan, nggak cukup. Tapi untuk perfect maknanya, saya sudah makan dan masih kenyang. Kenyang itu artinya akibat dari makan tadi masih ada, ya kan? Itu perfect. Padahal dalam Indonesia, kenyang itu sudah menjelaskan kata sifat dari akibat makan tadi ya. Itu sudah lain. Tapi perfect itu penekanannya adalah pada tindakan masa lalu dan akibat yang masih ada. Tidak ada cara lain untuk menerjemahkan di dalam bahasa Indonesia karena memang tidak memiliki padanan. Tapi sebagai pembelajar, ketika nanti kita bertemu dengan sebuah kata kerja yang itu ternyata merupakan ciri perfect, maka kita harus tahu ada 3 gagasan, 3 maksud yang ingin ditekankan oleh penulis melalui penggunaan kala perfect. Yang pertama, tindakan itu masih tengah berlangsung mengarah pada titik penyelesaian, dan yang ketiga, keberlanjutan dari akibatnya yang terselesaikan. Wah, ini 3 gagasan yang sebenarnya ingin ditampilkan. Kalau mau dibuat semacam ilustrasi atau gambaran, maka perfect itu seperti sebuah garis panjang dari mulai awal masih terus berlangsung hingga sekarang. Nah, begitu ya. Jadi itu seperti kalau kita sedang
melakukan perjalanan menggunakan Google Map dan Google Map-nya itu sudah diaktifkan. Saudara akan melihat saudara berangkat dari mana, lalu sudah sampai mana dan masih berjalan. Nah, kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Itu gambaran perfect. Ya. Maka berbeda dengan auris yang menyatakan suatu peristiwa saja, suatu peristiwa yang sudah selesai. Sedangkan imperfect itu keberlangsungan di masa lalu. Keberlangsungannya tapi di masa lalu. Kalau perfect, keberlangsungan di masa lalu tetapi akibatnya masih ada sampai sekarang. Nah, jadi itu kesulitan ketika kita akan menerjemahkan perfect. Tapi sekali lagi perfect itu lebih lengkap ya. Lebih lengkap gagasannya, lebih banyak gagasannya. Nah, hakikat kala perfect Yunani nanti akan sangat terlihat jelas kalau kita bertemu dalam diatesis pasif ya. Sebagai contoh di situ gegraftai itu dapat diterjemahkan telah tertulis atau ada tertulis, gegraftai. Dalam bahasa Inggris it is written. Sehingga ketika kita bertemu dengan kata gegraftai itu menggambarkan suatu tindakan yang telah atau yang tengah berlangsung, telah terselesaikan karena sudah tertulis, telah terselesaikan, tetapi hasil dari tindakan itu masih ada, masih kita bisa lihat tulisan itu. Telah tertulis berarti sudah ditulis di masa lalu, tetapi tulisan itu masih ada dan masih berdampak hingga sekarang. Itulah gagasan dari perfect. Nah, bagaimana dengan penggunaannya? Penggunaan kala perfect itu cukup banyak. Ada di sini saya mencatat ada 4 sebagai pembelajar awal. Kita mencatat 4 penggunaan perfect ya, 4 penggunaan perfect. Ya mungkin masih ada beberapa penggunaan yang lain, tetapi paling utama kita akan mempelajari 4 penggunaan ini di dalam teks bahasa Yunani, khususnya teks Perjanjian Baru. Ada 4 penggunaan. Yang pertama disebut sebagai intensif. Tekanannya pada masih adanya akibat dari tindakan lampau. Contoh, ini di dalam Roma pasal 2 ayat 19, pepoitas te seuton odegon inai tuflon foston en skuti. Engkau yakin untuk menjadi penuntun orang buta, terang bagi mereka yang dalam kegelapan. Di sini ada pepoitas ya, pepoitas. Nah, kata pepoitas ini menunjukkan tindakan yang sudah ada atau yang setelah selesai di masa lalu, tetapi tindakannya masih ada sampai sekarang. Jadi di sini kata pepoitas diterjemahkan yakin. Yakinnya itu kapan? Yakinnya itu sudah dari dulu, tapi sekarang masih. Jelas ya? Tapi kalau berbentuk imperfect berarti hanya menekankan keberlangsungan di masa lalu saja, menceritakan sesuatu di masa lalu. Tapi kalau pepoitas, engkau yakin, itu menjelaskan sesuatu yang sudah dimulai dari dulu dan sampai sekarang masih berlangsung, masih berdampak. Jelas ya? Oke. Kemudian yang kedua penggunaannya adalah disebut sebagai konsumatif atau ekstensif. Penggunaan konsumatif itu akan menampilkan tindakan yang telah diselesaikan. Ini mirip gagasannya dengan auris ya. Nah, sebagai contoh di situ kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 28. Di situ ada kata kai idu peple rokate ten Yerusalem. Namun ternyata kalian
Peplerokate akan diterjemahkan telah memenuhi. Sekali lagi, disinilah letak keterbatasan kita di dalam menerjemahkan berbagai kala di dalam perjanjian baru, baik kala imperfect, kala aorist maupun kala perfect, semua hanya diterjemahkan dengan kata telah. Tetapi aspek yang ingin ditekankan penggunaan perfect di sini adalah yang kedua, ini konsumatif. Apa artinya konsumatif? Tindakan yang telah diselesaikan. Artinya mereka betul-betul telah memenuhi dari awal, akibatnya sekarang sudah. Ya, akibatnya sekarang sudah dan masih. Namun ternyata kalian telah memenuhi. Ketika penulis mengatakan itu, artinya tindakan itu sudah selesai dan sekarang kondisinya masih seperti itu, masih penuh seperti itu ya. Oke. Berikutnya ada penggunaan perfect dramatis. Apa artinya perfect dramatis? Perfect dramatis sesungguhnya itu semacam mengajukan pertanyaan retorik untuk menyuguhkan fakta atau tindakan sehingga terlihat jelas. Ya. Nah, ini contoh. Ini contoh ya. Matius 13 ayat 46, di sana ada kata apel ton pepraken panta osah eiken. Ia pun pergi menjual seluruh miliknya, ya kan? Nah, ini adalah semacam gagasan yang ya dramatis ya. Ini gaya bahasa penulis. Gaya bahasa penulis. Nah, sebenarnya ini menyuguhkan fakta sehingga tindakannya terlihat jelas. Ia pun pergi menjual seluruh miliknya. Ya. Menjual berarti perfect, pepraken menjual. Sudah menjual dan kondisinya masih ada sampai sekarang. Ya, akibat dari penjualan itu atau tindakan menjual itu masih ada sampai sekarang. Tetapi maknanya dramatis. Dramatis itu berarti tindakan itu lebih jelas dilakukan, tegas. Hal yang tidak mungkin dilakukan ternyata dilakukan. Ya, ini menggunakan perfect supaya lebih dramatis. Ya, tegas ya, ketegasan. Oke. Nomor 4, perfect dengan makna kini. Wah, ini dia. Ada kala lampau, tetapi dalam perjanjian baru ternyata sejumlah kata kerja perfect itu diperlakukan seperti kala kini. Nah, ini dia. Ini yang membuat kita harus cermat ya. Inilah pemaknaan secara pragmatis. Salah satu contoh pemaknaan secara pragmatis di mana sekalipun itu perfect tapi maksud penulis atau cara kita memaknai sesuai dengan maksud penulis itu diperlakukan seperti kala kini. Seperti kala kini. Ya, sebagai contoh di sini Yohanes 6 ayat 42. Hemes oidamen ton patera kaito metera. Humes oidamen. Bukankah kita oidamen mengenal ton patera bapak dan ten metera ibu itu atau ibunya ya, ibu itu. Ya, di sini kata oidamen kita terjemahkan mengenal. Ya, namun sesungguhnya ini menjelaskan keadaan yang sebenarnya terjadi sekarang. Bukankah kita masih sudah mengenal dan masih mengenal sampai sekarang? Ini tindakan sekarang sebenarnya. Mengenal kan nggak mungkin pernah mengenal, dulu mengenal, ya kan? Sekarang lupa, enggak. Mengenal itu berarti tindakan yang sudah terjadi karena dulu pernah ketemu, tapi akibat pertemuannya itu sekarang kita masih mengenal. Tapi penekanannya adalah keadaan ya, menampilkan keadaan sekarang. Maka kita tidak perlu menambahkan bukankah kita telah mengenal atau telah selesai mengenal, tetapi cukup dengan kata bukankah kita mengenal.
Ya, itu artinya keadaan sekarang tapi akibat dari tindakan masa lalu. Itulah perfect, saudara-saudara. Jadi perfect memiliki 4 penggunaan, dan mungkin kita sebagai pembelajar awal cukup memahami bahwa perfect itu adalah tindakan yang telah sepenuhnya selesai dan akibatnya berlanjut. Ini satu gagasan, dan ini juga hal yang kedua. Telah selesai tapi keberadaannya berlanjut. Nah, gitu ya. Nah, cara menerjemahkan bagaimana? Karena tidak memiliki padanan dalam bahasa Indonesia, ketika kita menerjemahkan ya cukup dengan kata telah. Itulah kesulitan. Bahasa Inggris masih punya cara untuk menerjemahkan perbedaan kala imperfect, aorist sama perfect ya. Mereka punya akhiran seperti ini, punya have, punya akhiran yang berbeda ya, ada written, it is written dan sebagainya ya. Tapi bahasa Indonesia terus terang sangat terbatas di dalam membedakan kala lampau. Lalu bagaimana caranya? Kita menggunakan kata yang sama, yaitu telah. Tetapi ketika kita memikirkan makna atau kala yang berbeda, kita punya pemikiran yang berbeda. Itulah perbedaan antara orang yang belajar bahasa asli dengan orang yang tidak belajar bahasa asli. Ya, jadi kita punya 3 sekarang, yaitu aorist, perfect, dan imperfect ya. Imperfect, aorist, dan perfect. 3-tiganya kala lampau, tetapi kita tahu perbedaan. Aorist, fakta yang terjadi. Sebuah fakta yang terjadi. Ya, tidak memikirkan keberlangsungan, tidak memikirkan awal tindakan, tapi itu sebuah faktual yang benar-benar terjadi. Yang sudah terjadi di masa lalu. Ya, tetapi imperfect menekankan keberlangsungan di masa lalu, sedangkan perfect keberlangsungan tetapi akibatnya masih ada. Ya, sesuatu yang sudah selesai di masa lalu tapi akibat dari tindakan itu masih berlangsung sampai sekarang. Itulah perbedaan antara imperfect, aorist, dan perfect. Ketiga-tiganya dalam bahasa Indonesia hanya diterjemahkan dengan kata telah saja. Ini memang cukup menyulitkan kita. Ya, memang cukup menyulitkan kita, tapi itulah adanya. Itulah adanya. Nah, bagaimana dengan ciri-cirinya? Kalau kita perhatikan, kita kembali ke mana? Ke kosakata di awal. Ada beberapa kosakata yang di situ mencantumkan contoh kata kerja perfect ya, tapi tidak semua ya, karena di sini adalah kosakata yang perlu kita tambahkan dalam memori kita karena ini cukup sering. Pertama ada apangelo. Apangelo itu saya mengumumkan atau saya mengabarkan. Ini seperti kita tahu ada kata angelos. Angelos itu apa? Utusan atau malaikat. Kita juga tahu ada evangelia. Apa itu? Ya, evangelia. Evangelia itu bisa Injil, bisa kabar baik. Evangelion. Apa itu? Itu janji ya. Nah, terus ada oi angelizo. Saya apa itu? Saya mengabarkan, saya menyampaikan kabar baik. Ada apangelo, saya mengumumkan. Ya. Saya mengumumkan. Nah, sebagai contoh itu Yohanes 16 ayat 25, nanti saudara bisa baca ya. Ada exo, itu kata sifat tanpa. Ini contohnya terlampir. Ada suro, saya menyeret. Ada soistes, itu artinya pembohong. Ini ada dalam 1 Yohanes 2 ayat 4. Holegon oti eknoka auton kaitas entolas autumeteron sustes estin.
kai entuto o aletia uk estin. Ya. Orang yang berkata bahwa aku mengenal auton, mengenal dia, dan entolas autometeron susten entis, dan tas entolas. Ada yang tahu entolas itu apa? Entolas itu pengharapan. Pengharapan autometeron. Auto kata ganti, orang kedua atau ketiga? Kedua atau ketiga? Kalau kedua itu su, emu, eme, su, se. Itu kalau orang kedua. Kalau orang pertama, ego, emu, eme, dan seterusnya. Tapi auto itu orang ketiga ya, orang ketiga. Pengharapannya tidak teron. Tidak apa? Teron. Wah, ini bentuk apa nih? Ciri-cirinya ada akhiran on. Apakah ini partisip? Dari ciri-cirinya ini partisip atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Tidak ada artikel? Apakah partisip selalu ada artikel? Tidak. Ada partisip yang menggunakan on ya? Oh, ada. Sustes estin, ini kata yang kita pelajari, nanti kita akan cek ya. Sustes estin, dia adalah penipu. Jadi perhatikan, teron kita nggak tahu. Tapi sekarang kita lihat kata yang kita tahu. Orang yang berkata, orang yang mengatakan, aku mengenal dia dan pengharapannya tidak titik-titik, dia adalah pendusta. Kira-kira teron apa? Dia adalah pendusta atau pembohong. Dan di dalam dia en aletia uk estin, dan di dalam dia kebenaran uk estin tidak ada. Teron apa itu? Boleh lihat kamus, adakah kata teron di sana? Tidak ada, Pak. Mungkin dari kata dasar yang lain. Kemungkinan dari apa? Kalau teron itu partisip, kemungkinan datang dari kata apa itu? Tero. Tereo. Apa itu tereo? Apa? Mematuhi, menaruh perhatian terhadap, mengawasi, mengawal. Iya betul. Itu kata dasar tereo. Kenapa menjadi teron? Karena itu bentuk partisip nominatif ya. Partisip nominatif. Berarti ada artikelnya enggak? Enggak ada. Caranya bagaimana? Bisa sambil sementara ya. Ini bisa juga disamakan dengan kata kerja utama. Orang yang mengatakan bahwa dia mengenalnya, eknoka, dia mengenal dia dan memiliki pengharapan ya, entolas auto dan pengharapan, dia mengenalnya dan atau tetapi entolas bukan pengharapan ya, tapi itu perintah, dan sementara tidak menuruti
Atau apa tadi? Tidak mematuhi perintahnya. Nah, sustes estin, ia adalah pendusta, sustes. Ya, jadi teron kalau kita perhatikan ini adalah partisip, tetapi disamakan dengan eknoka, disamakan dengan kata kerja utama, ya, disejajarkan. Kenapa? Karena di sini ada kai. Ya, ini salah satu pertimbangan kita menerjemahkan partisip. Oh, ini bukan keterangan waktu sambil sementara selagi, bukan. Tapi ini sejajar dengan kata kerja utama karena ada kata kai, ya. Eknoka itu perfect, ya. Perfect berarti perfect itu lampau tapi masih ada sampai sekarang. Dulu kenal tapi sekarang masih mengenal atau mengetahui. Orang yang mengatakan bahwa apa tadi? Eknoka, dia telah mengenalnya, tetapi atau dan tetapi bukan dia mengenal, ya. Aku mengenal, ini orang pertama. Aku mengenal dia, tetapi tas entolas ini akusatif, ya. Tetapi tidak apa tadi? Menuruti tas entolas, perintah-perintahnya. Besustes estin. Apa itu besustes tadi? Pembohong atau penipu dia. Dia itu penipu. Dan tauto, dan di dalam dia atau di dalam hal itu, ya, tuto, dalam hal ini kebenaran tidak ada. Kebenaran tidak ada. Ya, itulah apa namanya? Orang yang mengatakan, wah, saya dibenarkan, saya hidup dalam kebenaran, ya toh? Karena saya mengenal Tuhan, tetapi tidak mengikuti perintah-perintahnya. Wah, berarti apa? Itu disebut sustes, penipu, pembohong, ya kan? Nah, kita itu punya keyakinan bahwa kita itu sudah dibenarkan, betul ya? Sudah memiliki kebenaran entuto aletheia, dan dalam itu ada kebenaran. Tapi akan ada satu pernyataan, atau kita telah membaca satu pernyataan bahwa tidak ada kebenaran. Di dalam hal itu tidak ada kebenaran. Ya. Kapan itu tidak ada kebenaran? Ketika kita mengatakan, wah, saya kenal Tuhan, saya kenal Allah saya kenal Tuhan Yesus Kristus, Dia yang sudah membenarkan saya. Tapi disebut kaitas entolas autometeron sustes estin. Tapi kalau kita tidak mengikuti, menuruti perintah-perintahnya, sustes estin, kita adalah pembohong. Berarti kita sesungguhnya tidak mengenal, ya. Kita sesungguhnya tidak mengenal. Kalau kenal pasti menuruti perintahnya. Jadi itu akibat, ya. 1 Yohanes 2 ayat 4. Oke. Makarios itu diberkati atau senang, itu kata sifat, ya. Kemudian ada orao. Orao itu kita sejajar dengan blepo, ya. Orao, saya melihat. Kalau bentuk future-nya jadi aufsomai, wah, berbeda sekali, ya. Sedangkan auris keduanya eidon, itu beda pangkal. Baik auris maupun future berbeda-beda. Ini kata yang bisa diterjemahkan berjaga-jaga. Orao itu bisa berjaga-jaga atau bisa melihat, tapi dengan bukan sekedar mata, tapi dengan perasaan juga, ya. Dengan perasaan, dengan kewaspadaan. Nah, itu orao. Ada voigo, melarikan diri. Kalau bentuk auris keduanya ufagon, efugon, ya, efugon. Lalu ada, nah ini contoh-contoh, kita akan mendapati contoh dari kata kerja perfect. Yang pertama kita bertemu dengan kata akekoa. Saya telah mendengar. Kita dulu pernah belajar kata yang kita terjemahkan saya sedang mendengar. Apa itu? Aku. Saya mendengar atau saya sedang mendengar aku. Tapi perhatikan dalam bentuk perfect
di situ kita dapati akekoa. Ada semacam pengulangan silabe atau pengulangan suku kata. Akuo jadi akekoa. Ya. Semacam ada yang diulang suku katanya. Ku diulang keko jadinya. Harusnya akuo jadi akekoa. Saya telah mendengar, ya. Di sini contohnya dari Yohanes 4 ayat 42. Coba dibaca, Pak Tefri, dibaca. Tete. Tete gunaiki legon oti uketi dieten sen lalu lian isteomai autoit ga akekuamen kai oidamen oti putos estin aletos o soter tu kosmu. Oke. Ada berapa kata kerja di sana? Coba kita lihat di sini ada kata legon. Ada apa lagi? Ya, pistoyomen. Ya, pistoyomen. Legon kita terjemahkan berkata, elegon. Dari ciri-cirinya kira-kira kita tahu itu apa? Aorist atau imperfect. Adakah aorist yang gunakan on? Ya, aorist 2 ya. Tapi ini kata dasarnya lego. Dari kata dasar kala kini ya, bukan mengalami perubahan, bukan kala aorist 2. Jadi ini imperfect atau aorist? Ada ada on. Lihat tabel di atas. Ada ada on, itu bisa aorist 2, itu bisa imperfect. Kalau aorist 2 pangkalnya lain. Harusnya itu bukan elegon, tapi eipon kalau itu aorist 2. Tapi itu apa? Elegon. Berarti itu imperfect atau? Ya, ini adalah imperfect. Kita akan lihat imperfect. Ini imperfect. Oke, saya akan pakai ini. Ya. Lihat, yang pertama ini adalah imperfect. Nah, ini mentul-mentul ya. Mentul-mentul apanya. Oke, saya akan di sini supaya nggak mentul-mentul. Jadi, ini adalah imperfect yang kata kerja kedua pistoyemen, pistoiomen. Lihat di sini. Dari ciri-cirinya, kala apa ini? Yang ini imperfect, yang ini omen, tidak ada e-nya. Kini. Lalu di sini akekoamen, ini adalah contoh dari kata kerja perfect. Kita akan lihat bedanya. Kemudian oidamen ini juga perfect. Nanti kita akan lihat. Lalu di sini ada estin. Apa ini? Kini ya. Berarti ada imperfect, ada kala kini dan ada kala perfect ya. Kita akan perhatikan. Yang pertama, ada kata elegon dan mereka berkata. Seharusnya pemaknaan dari ini menjelaskan keberlangsungan pada masa lalu. Jadi tindakan yang sedang berlangsung tapi di masa lalu. Kalau mau kita terjemahkan, pada waktu itu mereka sedang berkata. Ya kan? Jadi menjelaskan tindakan yang berlangsung di masa lalu kepada perempuan itu. Mereka berkata kepada perempuan itu, menceritakan orang pada masa lalu ya. Mereka berkata, kami percaya. Pada waktu mereka mengatakan itu, ini menggunakan kini, pistoyomen. Kami percaya. Artinya saat itu mereka terus percaya. Ya. Keadaan yang berlangsung pada saat itu dan masih terus, itu penekanan kini. Tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, lalian yang kau katakan,
melalui apa yang kau katakan. Tetapi sebab kami telah mendengar. Nah, kata mendengar akekwamen itu perfect. Jadi maknanya kapan mendengarnya? Sebab kami sendiri telah mendengar. Kapan mendengar? Mendengarnya dulu. Apakah setelah mendengar sudah lupa? Tidak. Apa akibatnya? Akibatnya sampai sekarang masih percaya. Jadi itulah penekanan perfect. Jadi dulu mendengar dan masih berdampak. Dampaknya masih ada. Makanya di sini kami percaya. Dampak dari mendengar itu. Dan kami tahu itu sama menggunakan perfect. Dulu tahu, hasilnya tahu. Saya akan cek dulu apakah itu perfect atau bukan. Ya, itu perfect ya. Dan kami tahu bahwa Dia adalah benar-benar Tuhan. Dialah estin kini. Dia adalah benar-benar juru selamat. Yang Dia tahu, ya kan, hasil dari itu, dan sampai sekarang Dia tahu ini keadaan, ini kata kerja tersembunyinya. Dia adalah benar-benar juru selamat. Nah, itulah perbedaan perfect dengan imperfect. Ini nyata sekali perbedaannya ya. Berkata di masa lalu, ya berkatanya sudah selesai ya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu. Nah, berkatanya di masa lalu cerita. Tapi ketika mereka berkata, apa yang dikatakan? Yang dikatakan mendengar. Mendengar ini perfect. Dulu mendengar, sekarang masih ingat. Berdampak. Itulah perbedaan dari perfect. Ya, mudah-mudahan ada gambarannya. Karena memang sulit untuk membedakan kala lampau di dalam bahasa Indonesia. Karena tadi ya, keterbatasan dan juga ketidakadaan padanan kata. Ya. Berikutnya ada bab bebaptismai. Apa itu bebaptismai? Kita pernah mendengar kata baptizo, betul. Baptizo. Atau bisa menggunakan zeta. Baptizo. Di sini ada reduplikasi namanya. Ada pengulangan suku kata. Yang diulang adalah ba. Kalau tadi yang diulang adalah apa? Yang diulang adalah ko atau ku, akuo, diulang menjadi ke. Ya. Sekarang ada ba diulang menjadi b, baptizo. Itu adalah ciri-ciri perfect. Ada pengulangan. Saya telah dibaptis. Bebaptismai ya. Bebaptismai, dibaptis. Mengapa? Karena itu perfect ya. Akhiran omai. Oke, ini contoh. Udemo gar en ep udeni auton epipep tokos monon de bebaptismenoi huperkon eisto honumatu kuriu Yesu. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, audeni autun ya. Ini penjelasan Roh Kudusnya dari konteks ya, dari konteks di atasnya ya. Karena mereka hanya monon telah dibaptis. Monon de bebaptis menoi. Dibaptis di sini menggunakan bentuk perfect disingkat XPPNMJ ya. Perfect pasif partisip nominatif maskulin jamak ya. Baptis menoi ini ciri-ciri partisip ya. Ya.
tetap ada reduplikasi. Maknanya sama. Maknanya telah dan masih berdampak. Apa maksudnya berdampak? Dulu dibaptis, sekarang statusnya masih orang yang dibaptis. Ya kan? Jadi status baptisan itu masih ada. Dampak dari baptisan itu masih ada. Jadi kalau saya mengatakan saya sudah dibaptis, memang pembaptisan itu selesai di masa lalu. Tetapi akibat dari baptisan itu masih ada sampai sekarang. Jadi status saya adalah orang yang sudah dibaptis, yang sudah lahir baru, yang sudah dibaptiskan oleh apa? Oleh Roh Kudus, oleh firman dan sakramen, ya. Oleh firman, ya, oleh sakramen baptisan. Nah, kemudian kalau saya mengatakan saya sudah menikah, itu sama, maknanya perfect. Pernikahan itu sudah terjadi di masa lalu, tapi akibat dari upacara pernikahan di masa lalu itu status saya masih ada. Itulah perfect contohnya. Itu perfect. Beda kalau saya pernah menikah. Saya pernah menikah berarti status di masa lalu, itu tindakan yang di masa lalu. Tapi mungkin karena ada perceraian atau karena ada perpisahan, maka status itu sudah tidak lagi berdampak. Itu bukan perfect namanya. Itu bukan perfect. Karena itu adalah tindakan yang tidak lagi berdampak, ya. Tidak lagi berdampak. Oke. Mudah-mudahan ditangkap, ya. Mudah-mudahan ditangkap. Jika tidak ada atau jika ada yang mau ditanyakan boleh, ya, boleh interupsi, kemudian boleh bertanya. Masih aman? Apakah ada pertanyaan? Tidak? Oke, saya akan lanjut dulu, ya. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa di bagian akhir. Berikutnya ada gegona. Kita dulu pernah mempelajari kata ginomai. Apa itu ginomai? Itu sama seperti eimi. Apa itu? Adalah atau menjadi. Maka kalau kita bertemu dengan kata kerja ginomai atau eimi, ketika itu digambar dalam sebuah diagram, pasti gambarnya seperti ini. Karena itu termasuk kata kerja bantu. Kalau kita pakai diagram, maka diagramnya di sini karena subjek ataupun objeknya menggunakan nominatif. Dua-duanya menggunakan nominatif. Ya. Ini, ya. Perhatikan di sini kata ginomai menjadi gegona. Lagi-lagi kita bertemu dengan reduplikasi. G-nya diganti atau direduplikasi, didua kalikan G, gegona. Ya. Contoh Galatia 4 ayat 16. Oste ektros humon gegona aletoion humon, ya. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadaku, aku telah menjadi musuhmu? Ya, di sini gegona, aku telah menjadi. Aletoion, lihat di sini ini nominatif. Lalu di sini juga ektros. Ya. Kita tahu baik itu nominatif maupun akusatif, subjek maupun objek. Ya, ini orang pertama, ya, maaf, ya. Ini orang pertama. Objeknya tetap menggunakan kasus nominatif. Ya. Lalu berikutnya ada gegrafa. Masih ingat kata grafo? Jadi gegrafa. Ada reduplikasi lagi.
Contohnya apekrite ho Pilatos, ho gegrapha. Jawab Pilatus, apekrite ho Pilatos, atau Pilatus menjawab. Apa yang kutulis? Atau dijawab Pilatus ya. Dijawab Pilatus menjawab apekrite ho gegrapha, apa yang kutulis. Ho ini kata ganti tak tentu, yang ya, yang atau hal yang. Jadi dalam bahasa Indonesia ditulis apa yang, bisa juga di hal yang. Gegrapha perfect, hal yang sudah aku tulis, ya, hal yang sudah aku tulis. Berarti tulisannya masih ada atau tidak? Masih. Sudah ditulis atau belum? Sudah. Dan masih ada ya? Masih ada. Dampaknya masih ada. Gegrapha di sini diterjemahkan tetap tertulis, telah dan masih tetap, masih ada. Inilah perfect. Bukan sedang menulis, akan kutulis, bukan. Tapi masih ada dan sudah ada. Nah, masih ingat Yohanes 19 ayat 22 itu kisah tentang apa? Kenapa Pilatus berkata seperti itu? Karena orang Yahudi waktu itu menyuruh untuk mengganti tulisan di atas kepala Yesus. Apa tulisannya? Inilah raja orang Yahudi. Ya, inilah raja orang Yahudi. Orang Yahudi nggak terima. Orang yang Yahudi nggak terima bahwa Pilatus menuliskan inilah orang raja orang Yahudi, karena itu dianggap sebagai ejekan, betul nggak? Raja orang Yahudi tapi disalibkan. Padahal orang yang disalib itu pada zaman itu dianggap sebagai orang yang memiliki kesalahan yang sangat besar sekali. Maka disebut sebagai orang yang menanggung banyak kesalahan, ya kan? Disalibkan. Itu semacam cara Allah memberitahu kita bahwa Yesus ketika disalib itu benar-benar menanggung kesalahan yang besar, tapi bukan kesalahan dia. Siapa itu? Kesalahan kita. Nah, makanya orang Yahudi tidak terima karena dianggap mengejek. Secara politik mereka merasa diejek atau merasa ditaklukkan oleh Romawi karena raja mereka sudah disalibkan. Nah, itu dia. Makanya mereka meminta ganti, janganlah engkau tulis inilah raja orang Yahudi, tetapi tulislah bahwa orang ini mengaku, inilah orang yang mengaku sebagai raja orang Yahudi. Jadi kalau ditambahi kata inilah orang yang mengaku, berarti mereka sendiri tidak mengakui. Tapi Pilatus menjawab apa? Ho gegrapha. Apa yang telah dan sudah ada dan masih nempel di atas sana. Kira-kira begitu kalau diterjemahkan lengkap gagasannya. Gegrapha berarti sudah, masih dan terus ada di situ. Berarti bagi Pilatus secara tidak langsung dia mengakui itu adalah raja, benar-benar raja. Dengan mengatakan gegrapha, dia tidak sekedar mengejek. Secara politik mungkin dia mengejek ya. Tapi dengan kata gegrapha, Pilatus, orang yang tidak percaya kepada Allah Israel, agama Yahudi, mereka punya keyakinan sendiri. Secara tidak langsung dia menggenapi apa yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Yesus sebagai raja diakui oleh musuh Israel pada waktu itu, yaitu
orang Romawi. Kalau musuh mengakui dia adalah raja, berarti itu adalah pengakuan yang sungguh-sungguh valid ya. Kalau saudara diakui oleh musuh kalian sebagai raja, kalau musuhnya saja mengakui, berarti kalian itu adalah orang yang paling berpengaruh di tempat kalian, itu loh. Secara politik kan begitu ya. Belum tentu raja yang sesungguhnya diakui oleh musuhnya, karena itu jangan-jangan raja boneka. Tapi kalau musuh sudah benar-benar mengakui dia adalah rajanya, sekalipun dia bukan raja, berarti dia benar-benar raja yang sejati. Karena raja yang sejati itu bukan orang yang mengaku akulah raja, tapi orang yang diakui oleh raja oleh semua orang, bahkan termasuk musuhnya. Kalau saudara masih menjadi pemimpin, masih ngomong-ngomong aku lo leadernya, aku lo pemimpinnya, itu berarti sesungguhnya saudara itu nggak diakui sebagai pemimpin, maka perlu mengaku aku lo pemimpinnya, aku lo rajanya, gitu ya. Tapi kalau dari tindakan, ucapan, perbuatan layak sebagai raja, sebagai Tuhan, nggak perlu dia mengakui atau mengatakan secara oral, ini loh raja, ini loh Tuhan. Orang yang tidak percaya Tuhan Yesus kan selalu mengatakan seperti itu ya. Orang skeptif atau orang yang tidak percaya Yesus, Yesus saja tidak pernah mengakui dirinya Tuhan loh. Mana ayat yang mengatakan ini loh saya Tuhan? Justru ketika dia sedang mengatakan, mempromosikan diri, percaya sama aku ya, aku ini adalah Tuhan, aku adalah Tuhan. Berarti perlu dipertanyakan ketuhanannya. Kita tahu bahwa dia itu Tuhan itu dari mana? Dari pernyataan orang lain, satu. Dari tindakannya, dari perbuatannya, dari pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Bahkan dari pernyataan-pernyataan yang secara tidak langsung. Sama seperti kalau saya jelas ini suaminya Bu Emi, tapi saya nggak perlu mengaku-ngaku kepada banyak orang untuk meyakinkan bahwa saya suaminya Bu Emi. Betul nggak? Dengan saya tinggal serumah dengan Bu Emi, dengan saya punya kakak sebagai kepala keluarga Bu Emi, itu orang pasti percaya bahwa saya adalah suaminya Bu Emi, sekalipun saya tidak pernah ngomong saya suaminya Bu Emi. Jelas ya? Nah, tapi kan orang yang tidak percaya selalu memutarbalikkan fakta. Mana Yesus yang mengatakan aku adalah Tuhan, aku adalah Allah, ya kan? Nah, itu dia. Salah satunya diakui oleh Pilatus dengan mengatakan ho gegrafa, gegrafa. Yesus adalah raja. Ya, Yesus adalah raja, diakui oleh orang Romawi dan Pilatus sendiri. Apa yang telah aku tulis tetap tertulis, menggunakan perfect. Menarik ya? Inilah keunikan perfect ya. Kata-kata kerja dalam bahasa Yunani itu buat kita pembelajar bahasa Yunani akan selalu membuat kita penasaran untuk memikirkan lebih dalam. Ini kata kerja ini menggunakan kala apa? Ya, mengapa menggunakan kala itu, bukan kala yang lain? Itu selalu menjadikan kita merenungkan lebih dalam. Maka kalau saudara sudah belajar bahasa Yunani, lalu saudara membuat khotbah, yang harus dilakukan adalah menganalisa kata-kata yang digunakan penulis pada waktu itu, karena ketika penulis memilih salah satu di antara ketiga kala yang bisa digunakan, ya kan? Berarti penulis juga punya pesan khusus sebenarnya. Ya. Kalau kita kan semuanya telah, ini telah selesai ya kan? Tapi ternyata penulis menggunakan kala perfect. Loh, kenapa menggunakan kala perfect ya? Kenapa kok tidak menggunakan kala aorist? Kenapa kok tidak menggunakan imperfect?
itu selalu menjadi pertanyaan penyelidikan. Ketika saudara membuat khotbah nanti, saudara akan menggunakan analisis yang mendalam dari bahasa Yunani itu. Itulah kenapa semakin kita belajar bahasa Yunani, persiapan khotbahnya semakin lama dibandingkan orang yang nggak pernah belajar bahasa Yunani. Ngerti ya? Orang nggak pernah belajar bahasa Yunani, ya langsung saja akan mengucapkan apa yang dia tahu, sebatas apa yang dia tahu. Tapi kita yang belajar bahasa Yunani tentu akan mempertimbangkan maksudnya lebih dalam. Itu dia. Jadi salah satu alasan kenapa saya cukup agak keberatan kalau diminta untuk berkhotbah dengan tempo yang secepat-cepatnya atau mendadak ya, itu adalah itu. Karena saya harus bertanggung jawab untuk meneliti maksud penulis melalui analisis yang mendalam. Itu tidak bisa selesai dalam waktu 1-2 hari. Saya butuh waktu yang cukup lama untuk menyelidiki maksud penulis, supaya kita benar-benar menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan maksud penulis. Itu butuh waktu lama. Maka ketika nanti saudara panggil menjadi pelayan, ukuran untuk mempersiapkan khotbah yang saudara sampaikan 20 menit di mimbar, itu ukurannya 20 jam saudara persiapan. Berapa? 20 jam minimal persiapan. 20 menit khotbah, 20 jam persiapan. 30 menit khotbah, 30 jam persiapan. Mengapa demikian? Karena itu adalah firman Allah yang perlu betul-betul diselidiki sesuai maksud utamanya. Tapi kalau saudara menyampaikan khotbah 30 menit, persiapannya 15 menit, karena merasa saya sudah menjadi pastor sekian tahun, saya tinggal lewat saja, langsung tunjuk di mimbar, saya bisa khotbah Pak, saya sudah terbiasa. Itu saudara sedang tidak menghormati firman Allah. Jangan ragu untuk mengatakan, saya belum siap untuk menyampaikan firman Allah di mimbar, karena saya belum persiapan. Daripada saudara mengatakan sesuatu yang menyesatkan orang di atas mimbar. Karena terbukti ya, salah satunya kata kerja saja sudah memiliki tiga kala kata kerja lampau ya, perfect, imperfect dan perfect, aorist. Perfect pun nanti kita akan belajar ada pluperfect. Apa itu pluperfect? Masih ada jenisnya lagi. Semuanya punya penekanan. Sekalipun dalam bahasa Indonesia ya itu tadi, semuanya diterjemahkan telah. Nggak peduli mau apapun kalanya. Kalau lampau itu telah, ya karena keterbatasan bahasa, bukan karena salah penerjemahan, bukan. Nah Pak, bagaimana dengan ayat yang mengatakan bersiap sedialah baik atau tidak baik waktunya, ya, untuk memberitakan firman Tuhan, kan ada ya 1 Timotius, ya, siap sedialah baik atau di mana itu? Masih ingat? Ada firman Tuhan, bersiap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Apakah itu kemudian dipahami sebagai berarti nggak persiapan harus maju khotbah? Kadang-kadang kan kita menafsirkan itu sebagai, Pak, ini 2 Timotius 4 ayat 2 ya, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Apakah itu berarti kemudian tanpa persiapan khotbah pun
Kita harus berkhotbah karena ada firman, ada ayat yang mengatakan bersiap siap sedialah baik beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Seringkali kan orang mau memaksa orang khotbah itu kan dasarnya itu ya. Pak, besok khotbah ya. Wah, maaf belum siap. Loh, ingat Pak, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Apakah benar demikian ayat itu menjadi dasar untuk memerintahkan orang khotbah dadakan? Tidak ya. Jangan. Itu bukan dasar untuk berkhotbah dadakan. Kenapa kok bukan? Surat itu ditujukan kepada siapa? Paulus itu ditujukan kepada Timotius. Timotius pada saat itu masih sangat muda sekali, ya kan? Maka Timotius memberikan surat dorongan, bersiap sedialah, beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya. Maksudnya adalah sekalipun Timotius itu situasinya, kondisinya masih muda, tapi itu tidak menjadi penghalang bagi dia untuk memberitakan firman. Baik atau tidak baik waktunya itu karena Timotius pada saat itu untuk ukuran orang yang menyampaikan firman Tuhan yang biasanya itu sudah senior, tua, itu masih terlalu muda. Maka Paulus menggunakan nasihat baik atau tidak baik waktunya, bukan siap atau tidak siap atau belum belajar, sudah belajar atau belum belajar firman Tuhan, sampaikan firman Tuhan. Itu tafsir yang tidak sesuai dengan latar belakang penulisan surat. Ketika kita mau menuliskan surat, ya harus dilihat dulu surat itu background sejarahnya bagaimana. Kenapa kok menggunakan kata-kata itu? Maksudnya Paulus ya karena dia lihat Timotius masih sangat muda, ya masih sangat muda sekali, dan ada ketidakpercayaan diri ya kan. Nah, kalau anak muda itu kan biasanya tidak pede ya, apalagi yang dikhotbahi orang tua senior ya kan, ya masih muda. Maka baik atau tidak baik waktunya itu terkait keberadaan Timotius, bukan untuk legitimasi saya harus khotbah Pak, siap kapan saja. Itu benar, siap kapan saja itu artinya saudara sudah mempersiapkan terlebih dahulu. Ya itu ya. Pak, gimana Pak kalau memang tidak ada pengkhotbah lain dan kita diutus, masa kita nggak persiapan? Ada cara lain. Saudara khotbahkan khotbah yang pernah saudara khotbahkan sebelumnya. Itu caranya. Khotbah yang saudara siapkan itu makanya jangan dibuang. Ya, jangan dibuang, disimpan. Saya punya di sini contoh. Di sini ada satu folder ya. Nih, kalau saudara lihat, nah ini kumpulan khotbah. Nih ya. Ini khotbah yang sudah pernah saya buat. Ini banyak. Ini dari tahun kapan? Saya nggak tahu. Ini tahun 2006. Wah ini. Ini laptop udah ganti berapa kali nih? 2006 ini. 2007. Itu saya masih kuliah saudara. Ini loh. Ini dibuat 2007. Ada 1980. Ini siapa nih? Ini khotbahnya orang lain ya. 80. Tapi ini ini khotbah yang saya buat tahun 2006. Masih ada. Nah ini, masih ada. Ini PowerPoint-nya. Kadang-kadang saya pun saya pernah tulis khotbah ini ya. Ini. Ini saya khotbah waktu kuliah. Berarti kalau 2006 itu saya masih masuk S2 tahun pertama. Masih saya simpan saudara. Masih saya simpan. Dan ini yang terbaru, yang kemarin saya khotbahkan di Kapel. Ini ya, masih ada catatannya, masih ada. Kalau saudara, jangan-jangan cuma itu judul aja Pak. Enggak, ini catatan betul ini. Lihat. Bahkan sampai kata saudara-saudara yang terkasih. Ini saya ketik saudara. Ini.
Jadi kalau saudara dipanggil atau diminta jemaat untuk berkhotbah dadakan, ya bisa. Siapa bilang nggak bisa? Bisa ya. Tetapi khotbahkanlah nats khotbah yang sudah pernah saudara pelajari. Jangan pernah khotbahkan teks yang belum pernah saudara pelajari dengan mengandalkan nanti saya pasti dibimbing oleh Roh Kudus untuk mengatakan apapun di atas mimbar. Lalu kalau sudah dikasih kode, Pak sudah 20 menit Roh Kudus masih ingin saya menyampaikan firman Tuhan. Pak sudah 30 menit Roh Kudus belum berhenti berbicara. Ya, jangan. Itu namanya mempermainkan Roh Kudus untuk melegitimasi keinginan kita. Ya, itu bahaya sekali. Itu menggunakan nama Allah dengan sembarangan ya, dengan sembarangan. Oke. Contoh berikutnya ada eknoka. Di sini perfect tapi perhatikan. Ada egegirmai. Kita pernah kata egero ya, egero dalam bentuk pasif egegirmai. Ada eknoka, kita punya kata gnao, mengetahui. Eknoka. Selain reduplikasi ternyata ada k di sini. Ini salah satu ciri dari perfect. Ya, ada eleluta, ini reduplikasi. Pepistoika, ini ada reduplikasi dan ada k. Dan ada sesomai, ada reduplikasi, diselamatkan. Elpika ada k di sini. Jadi secara visual atau secara pengamatan mata, ciri dari perfect. Nah ini ya, ciri dari perfect adalah adanya apa? Reduplikasi atau pengulangan salah satu sukata, dan juga ada k. Nanti kita akan lihat di situ ada k, penambahan k di sana. Contoh, akuo jadi akekoa, ginome jadi gegona, grafo jadi gegrafa, erkome jadi eleluta, pasko jadi peponta, peito jadi pepoita, feigo jadi fegoiga. Nah, ini adalah contoh dari kata kerja perfect. Nah, bagaimana perubahannya? Untuk perubahan, lihat di sini. Orang pertama menggunakan a, orang kedua as, orang ketiga amen, ate, an. Maka kita ingat, ini akhiran apa? A, as, amen, ate, an. Akhiran apa? Aori satu, betul. A, as, amen, ate, an adalah ciri dari akhiran aori satu. Sekarang kita pakai lagi menjadi akhiran auris 2. A, as, amen, ate, an ya, di sini. Artinya tidak ada akhiran baru. Atau kadang-kadang menggunakan asi ya, si. Apa bedanya dengan auri 1? Tentu beda ya. Bedanya apa? Ada augmen, betul. Auri 1 ada augmen Apalagi ciri auri 1? Ada sigma di tengah, betul. Terus di perfect kita tidak punya augmen, tidak punya sigma, tetapi ada reduplikasi, pengulangan suku kata. Itu adalah ciri dari perfect. Nah, jadi tidak perlu hafalan akhiran lagi karena sudah pernah kita hafalkan. Bagaimana dengan medial dan pasif? Kita lihat lelu omai, lelu sai, lelu tai.
Jadi I, umai, usai, utai, ya. Lalu umeta, uste dan ontai. Mirip dengan umai, eta, umeta, este, ontai, ya kan? Mirip dengan gagasan atau akhiran pasif, ya, baik itu aoris maupun primer, hanya bedanya di vokal saja. Akhirannya sama. Karena pasif ya kita terjemahkan di, atau kalau medial ya diri sendiri, begitu. Masih sama gagasannya. Sekarang kita akan lihat bentuk partisipnya. Langsung lihat bentuk partisip. Partisipnya ternyata masih menggunakan reduplikasi. Dan kita lihat bentuk akhirannya lelukos, atau kadang-kadang lelukon, ya. Lelukos, otos, oti, ota, otes, oton, osi, osa. Akhiran deklinasi berapa ini? 3. Osia, eson, sias. Feminim, lelukia, lelukias, lelukia, lelukian. Aas, aan, ai, on, ais, as. Deklinasi berapa ini? 2. Ya, deklinasi 2 atau 1? Ini deklinasi 1. Kelompok berapa? Kelompok 1. Aas, an. Ya, ini kelompok 1 ya. Yang ini deklinasi 3. Yang ini deklinasi 2. A, os, i, os, ya. Os, ini 2 atau 3? Sosia, onsias. Ini deklinasi 3 lagi ya. Netral. Ini deklinasi 3 maskulin, deklinasi 1 feminim. Ya. Jadi untuk bentuk partisip masih sama, kata kerja plus akhiran kata benda. Ini untuk ciri-ciri partisipnya. Nah, kita tahu dari mana ada reduplikasi. Setiap kali kita ketemu reduplikasi, apalagi diakhiri dengan akhiran kata benda, wah itu udah partisip, itu ciri-ciri partisip. Apa jelas saudara-saudara? Jelas ya? Oke. Bagian berikutnya masih ada ya. Sedikit lagi. Untuk perfect dan medial pasif. Medial dan pasif perfect. Pasif ya sama. Diakhiri dengan omenos. Biasanya kalau kini itu omenos, tapi kalau perfect jadinya umenos. Umene, umenon. Ya gitu ya. Karena kata dasarnya lelu ya. Belum tentu yang lain pakai u, tergantung reduplikasinya. Tapi sama ini, umenos, umenu, umenon, sama. Tidak ada perbedaan. Jadi bisa lanjut dengan cepat. Infinitif. Perfect juga punya bentuk infinitif ya. Nah, kita tahu infinitif itu enai, estai dan estai lagi ya, sama medial dan pasif, enai dan esta. Karena ini perfect ya direduplikasi saja. Itu ciri-cirinya, gampang. Nah, karena itu infinitif, kita tambahkan untuk. Pengertiannya memang sudah selesai, tapi ya kalau diterjemahkan untuk sudah selesai melepaskan enggak pas juga ya. Enggak pas, ini hanya penjelasannya saja. Disimpan dalam pikiran kita. Tidak perlu diterjemahkan. Nah, sekarang ada yang namanya pluperfect. Pluperfect itu sekali lagi, perfect aja nggak ada dalam bahasa Indonesia, apalagi pluperfect ya. Tapi paling tidak kita tahu ya, ada istilah pluperfect ya. Pluperfect itu adalah kata kerja yang menegaskan tindakan yang sudah selesai, tetapi tidak menyinggung kelangsungan akibat dari tindakan itu. Jadi mirip dengan aoris ya, mirip dengan aoris.
Pluperfect itu mirip dengan aorist, tapi bentuknya perfect, itu dia. Bentuknya perfect, tapi mirip dengan aorist. Nah, untuk pluperfect, lihat di sini. Akhirnya lelukein, lelukeis, lelukei, lelukeimen, lelukeite, lelukeisan, ada k di sini. Ini mirip dengan infinitif gini ya, ein, lelukeis. Ini mirip dengan gini. Ini juga emen, ete. Inilah ciri-ciri dari pluperfect. Ya, sedikit di dalam PB ya, penmunculannya sedikit, tapi kita harus tahu ada pluperfect. Kalau dalam bahasa Inggris ya ini dilepaskan I had loosened. Ya, I had loosened. I had loosed. Ini punya, kalau bahasa Inggris punya caranya. Kalau bahasa Indonesia hanya telah saja. Itu adalah contoh dari pluperfect. Ini contoh ya. Contoh dalam PB ada contoh dari Kisah Para Rasul 9 ayat 21. Kai ode istuto elelute. Ini elelute. Di sini dan dia telah datang ke sini untuk maksud ini. Di sini menggunakan bentuk pluperfect. Jadi tidak dijelaskan tidak dijelaskan dampaknya ya, hanya penjelasannya hanya kejadian di masa lampau itu saja. Ada lagi di sini ya, edegar sun enetento oi yudayo, karena orang Yahudi sudah setuju. Jadi sudah setuju itu ya sudah selesai dan tidak dijelaskan lagi ya, dampaknya apakah sekarang masih atau tidak disinggung. Oke, itulah perfect. Kita akan lanjutkan di minggu pertemuan berikutnya dengan latihan soal, dan saya tidak akan memberikan kuis, tapi saudara kerjakan ini dulu ya, mencoba ya, ini mencoba untuk mengerjakan ini dulu, dan saya akan bahas di minggu depan PR ini ya. PR untuk hari Selasa, Senin ya, Senin atau Jumat? Jumat ya, sorry, hari Jumat, betul ya? Iya Pak. Hari Jumat. Tidak ada kuis untuk hari Jumat ya. Karena kosakata perfect itu pengulangan saja, reduplikasi. Oke. Selamat perwalian, Tuhan berkati. Di sini tidak ada yang jadi wali saya ya? Tidak ada ya? Ya. Kasih Pak. Ya.
Sudah. Berubah itu. Terima kasih. Ya.